Selanjutnya, pemotongan tumpeng oleh Jamiah Hadrah Remas Talango yang akan diberikan kepada Al-Mukarram wal Mahbub Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad Al-Haddad sebagai tanda syukur milad yang ke-4 tahun. Falyatafaddal fadilatahum mashkura. Sallallahu ala Nabi Muhammad. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك الله مبروك عليك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك سلامة hari ميلاد هضره بنجري رماس سلامة hari milad hadrah Banjari Remas dari Allah Ahad hingga hidup selamat. Mabruk alf mabruk mabruk alf mabruk alaika mabruk mabruk مبروك مبروك ألف مبروك لادك مبروك selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat ulang tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk mabruk alfa mabruk ala mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk selamat hari milad hadrah Banjari Remas selamat hari milad hadrah Banjari Remas semoga jaya selalu hingga akhir hayatnya semoga jaya selalu
semuanya mabruk alfa. Allah Allah ala mabruk alfa. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ceramah agama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Raisu wa Muassasa Ma'had Darul Ihsan Talango Al-Mukarram Al-Habib Ali Ridha bin Ahmad Al-Haddad wa li fadilatihi al-waqt iyahu. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Segenap kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, tokoh sepuh masyarakat, para pejabat, wabil khusus Bapak Kepala Desa, begitu juga kepada Bapak Pos dan Ramil, dan yang lainnya, yang mohon maaf semuanya kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat, takdim, cinta al-faqir kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya daripada ulama kita, habaib kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, pejabat kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, dan Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada teman-teman daripada Jam'iyah Remas yang sebenarnya malam hari ini juga sekaligus selain milad yang keempat, hari jadi yang keempat daripada Jam'iyah Hadrah Remas Masjid Baitur Rahman, sekaligus pemberian nama, yaitu pemberian nama daripada Jam'iyah Remas. Maka pada malam hari ini sekaligus di sini kita resmikan penamaan daripada Jam'iyah Remas, yaitu dengan nama Jam'iyah Hadrah Anwarus Surur. Anwarus Surur di sini filosofinya adalah yang mana makna daripada Anwarus Surur adalah cahaya kebahagiaan, cahaya kesenangan. Maka di sini kami berharap dengan penamaan ini maka pemuda-pemuda Remas daripada Masjid Baitur Rahman bisa memberikan cahaya-cahaya kebahagiaan, cahaya-cahaya kesenangan, yaitu khususnya kepada anak-anak muda dan kepada masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan Jam'iyah Hadrah senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga kepada segenap panitia yang telah mensukseskan acara ini, dan juga teristimewanya kepada segenap pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini tidak pulang melainkan kita membawa keberkahan sampai kepada keluarga kita semuanya yang di rumah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.
bahwasanya sekali lagi duduknya kita di tempat ini merupakan satu keuntungan yang sangat luar biasa, merupakan satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena duduknya kita di sini adalah dalam rangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini dalam rangka untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan wa fi ba'dil akhbar, disebutkan dalam sebagian khabar bahwasanya maktubun fi sakil arash, tertulis di tiang daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di arasnya Allah ada tiang, di tiang tersebut ada sebuah tulisan. Tulisan itu tertulis dan berbunyi man ishtaga ilayya, barang siapa yang rindu kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, rahimtuhu, maka aku akan kasihi dia, maka aku akan rahmati dia, maka akan berikan dia belas kasih kepadanya. Artinya ketika kita duduk di sini penuh kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semua akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tulisan tersebut juga bersambung. Setelahnya tertulis juga dikatakan waman sa'alani a'taituhu, dan barang siapa yang memohon meminta kepadaku, a'taituhu, maka aku akan beri, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tentunya di sini banyak permintaan, kita banyak permohonan. Mudah-mudahan semua permintaan dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting di situ, setelah kalimat tersebut tertulis juga kalimat yang ketiga, yaitu berbunyi, dikatakan waman taqarraba ilayya, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Bis-salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafartu lahu dunubahu walau kanat mithla zabadil bahar. Aku akan ampunkan semua dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Lihat ma'asyiral hadirin, begitu indahnya solawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum bumi ini ada, bahkan sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata di tiang aras sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah melalui jalur solawat kepada Nabi kita Muhammad, maka insya Allah akan diampunkan semua dosa-dosanya. Amin. Alhamdulillah, dari tadi kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan diiringi oleh Jam'iyah Hadrah yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita semuanya, di mana sementara waktu kita tahu sendiri berapa banyak anak muda sekarang yang hidupnya liar, hidupnya bebas, tidak terkontrol. Mereka terpengaruh dengan budaya-budaya barat dan mereka jauh daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sementara itu banyaknya manusia atau pemuda-pemuda yang bejat, muncul sekelompok pemuda-pemuda yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Maka oleh karena itu wajib kita semua untuk mendukung, mensupport penuh kepada mereka semuanya, agar mereka bisa memberikan cahaya kebahagiaan kepada masyarakat di sekitarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindunginya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan, wa'lamu annal hayatal fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Apa kata Sayyidina Ali? Ketahuilah oleh kalian semuanya bahwasanya kehidupan seorang pemuda, wallahi, beliau bersumpah atas nama Allah, demi Allah, kehidupan seorang pemuda bil ilmi wat tuqa, harus dipenuhi dengan ilmu dan ketakwaan. Fa illam yakuna, apabila ilmu dan takwa tidak ada kepada seorang pemuda, fala i'tibarolah, maka pemuda tersebut tidak dianggap. Kenapa? Karena
ketika seorang pemuda tidak diisi hidupnya dengan ilmu, tidak diisi hidupnya dengan ketakwaan, demi Allah dia akan menjadi sampah masyarakat. Kita lihat sekarang berapa banyak anak muda yang dia tidak memegang kepada ilmu, tidak memegang kepada takwa kepada Allah, yang terjadi hidupnya liar, hidupnya bebas. Kita lihat di medsos beberapa terakhir ini, ada anak muda segerombolan dengan tega-teganya menendang seorang wanita tua, seorang nenek-nenek kurang ajar. Dia lupa bahwa dia keluar dari perut seorang ibu. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang hebat sekalipun, melainkan pasti keluar dari perut seorang ibu. Tapi kita lihat sekarang, berapa banyak anak muda yang berani melecehkan seorang wanita, melecehkan seorang ibu, melecehkan seorang nenek, bahkan dia menendang dengan kakinya. La haula wala quwata illa billah. Di mana itu otaknya? Di mana itu akalnya? Di mana itu hati nuraninya? Kenapa bisa seperti itu? Maka demi Allah, itu terjadi karena dalam hidupnya tidak diisi dengan ilmu Nabi Muhammad, tidak diisi dengan ketakwaan, maka yang ada adalah kehancuran dan kehancuran. Kita lihat anak-anak muda kita sekarang, kesihan. Mereka sedang mencari jati diri. Mereka tidak tahu mau kemana mereka akan berarah. Mereka kehilangan arah, mereka kehilangan kendali. Oleh karena itu, anak-anak muda harus kita duduki, harus kita rangkul semuanya di sini agar mereka bisa untuk mengenal daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah tugas kita bersama, bukan sekedar tugas kiai, bukan tugas habib, bukan tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Karena demi Allah, kalau pemuda-pemuda jauh daripada agama, maka yang terjadi adalah kehancuran dan kerusakan. Dan kalau sudah kerusakan terjadi, dan ingat bahwasanya dikatakan seorang pemuda, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini dia akan menjadi pemimpin yang di hari akan datang. Maksudnya apa? Ketika dia sekarang muda, lambat laun, dan dalam waktu yang tidak lama, insya Allah dia akan menikah. Ketika dia menikah, maka dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Dia memimpin kepada istrinya, dia memimpin kepada anak-anaknya. Tapi ketika seorang suami dia tidak mendidik istrinya dengan ilmu agama, lalu kira-kira dengan apa si istri akan mendidik anaknya? Kalau si ibu tidak mendidik anaknya dengan didikan agama, bagaimana si anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya? Bagaimana caranya? Mungkin dia ingin berbakti, tapi dia tidak tahu caranya. Maka sering saya katakan di sini, jangan pernah kita menyalahkan anak terlebih dahulu ketika anak kita durhaka. Tapi tanyakan pada diri kita, sudahkah kita didik anak-anak kita? Sebagaimana yang diceritakan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab, ketika beliau menjadi seorang khalifah, ada orang tua datang kepada Umar ibn Khattab, dia mengadu akan kedurhakaan seorang anaknya. Dia mengatakan, wahai khalifah, ya Sayyidina Umar, anakku kurang ajar, anakku tidak berbakti kepadaku, dia berani kepadaku. Maka Sayyidina Umar panggil anakmu. Ketika anaknya dipanggil, dimarah oleh Sayyidina Umar. Ketika si anak dimarah, maka anak ini juga protes kepada Sayyidina Umar. Ya Sayyidina Umar, ya Khalifah Rasulullah, apakah seorang anak punya hak atas orang tuanya? Ya, kata Sayyidina Umar, seorang anak punya hak ke atas orang tuanya. Maka hak anak harus dipenuhi. Yang pertama, hak seorang anak berhak untuk mendapatkan satu, ibu yang baik, ibu yang bagus. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan, Anda ketika menikah, Anda akan meletakkan nutfah kepada seorang rahim wanita. Oleh karena itu, pilihlah rahim yang bagus, pilihlah wanita yang solihah, pilihlah wanita yang taat, pilihlah wanita yang beragama, yang berakhlak, yang beradab. Bukan hanya sekedar wanita yang pandai hanya untuk berhias untuk dirinya. Yang kedua, seorang anak berhak untuk mendapatkan dari orang tuanya nama yang baik. Yang ketiga, maka seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan agama. Wajib bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan didikan agama. Tapi apa yang terjadi di sini? Si anak langsung mengatakan, "Ya Sayyidina Umar, wahai Khalifah Rasulullah,
Aku tidak mendapatkan tiga-tiganya. Orang tuaku telah memilihkan aku ibu yang jelek. Dia seorang budak dan dia dari orang Majusi. Dan dia memberikan aku nama dengan nama yang tidak baik. Yang ketiga, dia tidak pernah mengenalkan aku Al-Quran. Dia tidak pernah mengenalkan aku tentang Nabi Muhammad. Dia tidak pernah mendidikku dengan didikan Nabi Muhammad. Dia biarkan aku main kemana saja. Maka Sayyidina Umar yang tadinya marah kepada ini anak, Sayyidina Umar langsung menoleh kepada orang tua. Apa kata Sayyidina Umar? Hei orang tua, qad agaqtahu qabla ayya'uggaq. Hei orang tua, kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada dirimu. Artinya apa di sini? Mungkin banyak seminar-seminar itu membahas tentang kenakalan remaja, kenakalan anak-anak muda. Sebenarnya yang dibahas jangan kenakalan anak remaja, tapi kenakalan orang tua yang tidak mendidik anak-anaknya. Sebelum kita menuntut, kalian wahai para ibu, didik anak Anda. Kenalkan Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad dalam rumah Anda. Jangan Anda biarkan begitu saja. Demi Allah, Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih seorang suami, hati-hati. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Allah, kalian semua ini adalah pemimpin dan kalian akan dimintai daripada tanggung jawab atas apa yang kalian pimpin. Seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya, seorang istri bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, dan seorang anak, hai para pemuda, kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Hati-hati di sini. Kita alhamdulillah, kita senang. Banyak anak-anak muda sekarang muncul yang mereka sudah gemar dengan hadrah, tapi sekali lagi, hai para pemuda, para teman-teman dari Jam'iyah Hadrah, perlu Anda ketahui bahwasanya ketika Anda sudah senang dengan bermain hadrah, itu bukan final, itu baru permulaan. Hati-hati sekali lagi, jangan merasa ketika Anda sudah main hadrah, Anda sudah pandai bersolawat, Anda pandai membaca maulid, riwayat dan lain sebagainya, Anda bisa mengaji, Anda anggap itu sudah selesai, Anda merasa diri Anda baik, Anda merasa diri Anda sudah luar biasa. Demi Allah, belum, sebelum Anda buktikan daripada tingkah laku Anda. Ketika Anda bersolawat kepada Nabi, Anda senang dengan solawat, pergi pengajian ke barat, ke timur, kalau kadaja, tapi tingkah laku Anda masih tetap dengan Anda bermaksiat kepada Allah, demi Allah, maka itulah kecintaan yang bohong, kecintaan yang tidak berarti. Dikatakan kecintaan itu bukan dengan jasad, bukan kita cinta dengan seorang ulama, kita harus duduk dengan beliau sampai kita memeluknya, harus menciumnya, bukan. Kita dengan senang dengan seorang wali, kita ziarah ke makamnya, kita usap-usap nisannya, demi Allah bukan itu. Kecintaan itu adalah keterkaitan antara hati. Al-galab, walaupun setiap hari kita ziarah ke makam Nabi Muhammad, tapi kalau kita menyalahi ajaran Nabi Muhammad, demi Allah ziarah kita tidak akan pernah bermanfaat. Kenapa? Ruh, yang penting galab, keterikatan hati kita, sehingga dikatakan kam min ba'idin garibun wa kam min garibin ba'idun. Berapa banyak orang yang dekat tapi dia jauh, tapi berapa banyak orang yang jauh tapi dia dekat. Walaupun kita jauh dengan Nabi Muhammad, tapi kalau hati ini ada keterkaitan rindu dengan Nabi Muhammad, dengan kita melaksanakan daripada ajarannya, maka kita dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, walaupun dia umrah setiap bulan, dia umrah setiap hari, dia ziarah ke makam Nabi setiap hari, tapi dia menyalahi daripada ajaran Nabi Muhammad, demi Allah itulah contoh orang yang dekat tapi dia jauh kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hati-hati di sini, khususnya anak muda, kami nasihatkan di sini, sebagaimana Al-Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, bahkan beliau bersumpah atas nama Allah bahwasanya anak muda harus diisi dengan apa? Harus diisi yaitu dengan ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemuda dua ini tidak punya, maka kepemudaannya dia tidak dianggap di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menjadi sampah daripada masyarakat. Hidupnya akan liar, hidupnya akan ugal-ugalan, dan kita lihat sekarang di mana anak muda yang darahnya lagi panas, darahnya lagi mengalir deras berdebu-debu di sini, dia sedang mencari jati diri. Apa yang terjadi? Ketika dia jauh dari ajaran Nabi Muhammad, maka dengan mudah dia tergoda, terombang-ambingkan dengan arus yang ada di sini. Sehingga kita tahu berapa banyak anak muda sekarang, maaf, bukan untuk mendiskreditkan daripada sekolah-sekolah yang ada, tapi demi Allah, yang bisa merubah orang itu,
yang bisa memberikan kedamaian, yang bisa memberikan perlindungan, yang bisa memberikan keberkahan dan kebahagiaan adalah ajaran Nabi Muhammad. Kalau tidak ada ajaran Nabi Muhammad, demi Allah, maka kita lihat sekarang. Maka kita pesankan kepada semua para pendidik, para pengajar, dimanapun Anda berada, tolong hadirkan Nabi Muhammad di dalam diri Anda. Ketika Anda sebagai seorang guru, hadirkan Nabi Muhammad dalam kelas Anda. Hadirkan Nabi Muhammad dalam murid-murid Anda. Tanamkan untuk cinta dengan Nabi Muhammad dan melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat sekarang, justru ketika anak sudah baik di rumah, keluar dari rumahnya hanya sekedar untuk mencari ilmu, tapi apa yang terjadi? Justru di tempat mencari ilmu itulah dia mendapatkan pasangan yang bukan mahramnya. Di situ dia menemukan kekasihnya. Naudzubillah, dia berpacaran, tapi kadang-kadang dibiarkan. Mereka melihat muridnya kental-kentelan, bukan mahram, dibiarkan. Di mana tanggung jawabnya sekarang? Ingat, dakwah tanggung jawab semua. Bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab ulama, bukan tanggung jawab habib, tapi setiap individu dari umat Nabi Muhammad bertanggung jawab dalam berdakwah. Bukankah Nabi kita yang mengatakan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Apa yang Anda punya, sampaikan. Apa yang Anda tahu, sampaikan. Ketika Anda menyampaikan, demi Allah, Anda telah membuat Nabi Muhammad tersenyum. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Maulid, beliau mengatakan, tidak ada perbuatan yang bisa menyenangkan Nabi Muhammad kecuali dua. Satu, belajar ilmu Nabi Muhammad. Yang kedua, mengajarkan daripada ajaran Nabi Muhammad. Kalau dua ini kita kerjakan, maka insya Allah akan membuat Nabi Muhammad tersenyum. Dan ketika Nabi Muhammad sudah tersenyum, maka demi Allah, jangankan dunia dan isinya, surga dan isinya tidak ada artinya dibanding dengan senyuman Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan senyuman Nabi Muhammad. Kalau kita yang mengambil, ayo dakwah bersama-sama. Bahkan bukan hanya Nabi yang telah memerintahkan kepada kita untuk berdakwah dengan mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi justru Allah Subhanahu wa taala yang telah mewanti-wanti kepada kita semuanya dalam firman-Nya yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro, ku jagalah, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian. Pertama, jaga diri kalian. Kedua, jaga istri dan anak-anak kalian. Jaga dari apa? Nar. Bukan api dunia, tapi api akhirat. Kalau kita merasa khawatir kalau anak kita terbakar di dunia, bagaimana dengan daripada api neraka yang jauh lebih panas daripada api dunia? Ini yang harus kita pikirkan. Sekali lagi demi Allah, kita hidup bukan untuk main-main. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau mengatakan ad-dunya mahimizah. Dunia bukan tempatnya untuk main-main. Wal jannah mahibalash, dan surga tidak gratis. Ini ungkapan yang dalam oleh beliau. Kita hidup di dunia ini, jangan sampai hidup ini hanya sia-sia. Kita gunakan hanya untuk bermain-main, bercanda, gurau dan lain sebagainya. Tapi isilah dalam hidup ini dengan penuh ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, keluargamu daripada api neraka. Di sini sahabat Nabi kita Muhammad yang termasuk dari kalangan ahlu baitin Nabi, yaitu Ibnu Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro adalah ajarkan istrimu, anak-anakmu dari apa? Dari hal yang bisa menyelamatkan dia dari api neraka. Dan yang bisa menyelamatkan dari api neraka hanya satu, ajaran Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, demi Allah, kita bukan menakut-nakuti di sini, tapi Allah yang mengatakan dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang ada
di bumi ini, baik yang di darat maupun yang di laut, baik itu berupa tanah longsor, berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, berupa tsunami dan lain sebagainya, demi Allah, bima kasabat aydin nas, Allah mengatakan itu semua adalah ulah tingkah laku dari manusia. Gara-gara bejatnya manusia itulah maka Allah kirim yang namanya bala dan musibah. Dan semua keapesan yang terjadi kepada diri kita itu sebab dari maksiat kita. Kalau di antara kita ada yang sial, di antara kita ada yang apes, di antara kita tertimpa musibah, jangan salahkan orang lain, tapi itu adalah akibat dari maksiat yang kita lakukan, kelalaian yang kita lakukan kepada Allah, sehingga itulah yang menyebabkan kita adalah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sini. Kita lihat hari ini Bojonegoro banjir bandang. Kemarin Cianjur dan lain sebagainya. Terus seolah-olah bala dan musibah tidak mau berhenti di negeri ini. Makanya kita mohon mudah-mudahan negeri kita, khususnya Pulau Putaran, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah, dengan apa kita menjaga pulau ini? Bukan dengan ilmu teknologi. Bukan kita membuat dan lain sebagainya untuk menjaga alam, bukan. Kita menjaga negeri ini supaya aman, sehingga dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan di zaman Nabi Yusha bin Nun, itu Allah berfirman kepada Nabi Yusha bin Nun, dikatakan ya Yusha, wahai Yusha, dikatakan seorang nabi namanya Nabi Yusha bin Nun, dikatakan ya Yusha, aku akan binasakan dari umatmu yang soleh berjumlah 40.000 orang, dan aku akan binasakan dari umatmu yang ahli maksiat 60.000 orang. Ketika Nabi Yusha bin Nun mendengar ucapan ini, wahyu dari Allah ini, dia sempat bertanya. Dia mengatakan, ya Allah, kalau hambamu yang bermaksiat itu kau binasakan, ya wajar, karena ulah dia engkau binasakan. Tapi bagaimana dengan hambamu yang taat? Dia beribadah kepadamu, dia senantiasa mengabdi kepadamu, dia taat, dia mengikutiku, dia tidak pernah membantah dan membangkang daripada ajaranmu. Kenapa engkau binasakan juga ya Allah? Hei Yusha, kau tahu kenapa aku juga binasakan dia? Karena dia diam, bungkam terhadap kemungkaran. Karena itulah aku tetap binasakan dia, karena dia tidak peduli dengan maksiat di sekitarnya. Oleh karena itu, jangan kita merasa aman ada maksiat di sebelah-sebelah kita. Demi Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, apakah satu penduduk negeri itu merasa aman daripada siksa Allah di malam hari ketika dia sedang tidur? Atau dia merasa aman dari siksa Allah di pagi hari ketika mereka sedang bermain? Demi Allah, kata Allah, tidaklah orang yang merasa aman, melainkan dia adalah kaum orang-orang yang merugi. Sehingga kita jangan pernah merasa aman. Kita tidak tahu. Hidup ini semua penuh dengan misteri dan tanda tanya. Kita tidak tahu besok apa yang terjadi kepada kita. Bahkan maaf. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada orang yang tertimpa musibah kemarin ketika tongkang tadi itu patah. Kita ambil pelajaran, dia tidak pernah bermimpi untuk kehilangan motor apalagi kejebur. Untung Allah masih beri selamat. Coba kira-kira saya mau tanya, maaf Pak Bu, maaf. Ketika orang yang tadi terjebur, sepeda motor masuk, ditinggal dunianya. Dia nggak sibuk mencari dunianya, motornya mau tenggelam silahkan, nggak ada urusan. Yang penting dia selamat dulu. Dia berpegangan kepada rantai. Kira-kira ketika dia berenang atau berpegangan kepada rantai tadi itu, dia meminta tolong, kira-kira dikasih emas mau apa tidak? Tak kira ingat katunya pun. Beri PC tak anda, enggak ya PC, enggak kira mau dia. Dia minta untuk diangkat, dia minta satu saja, selamatkan aku. Dan dikatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang berada di alam kubur kal ghariqil mughawwath, dia seperti orang yang tenggelam meminta pertolongan. Jadi orang para penduduk kubur itu ketika dia dalam barzakh di kuburan, itu keadaan mereka seperti orang-orang yang tenggelam minta pertolongan.
Sehingga doa orang yang hidup itulah yang sangat diharapkan. Begitu dia mendapatkan daripada doa, dia merasa mendapatkan segala-galanya. Lebih-lebih ketika doa itu datang dari anaknya. Tapi kita lihat sekarang, ya Allah, orang tua kiodi, anak pun lupa ke orang tua anak. Berapa banyak anak mau orang tua mau soker, tak nyapa. La haula wala quwata. Masih ada. Dia ahli majelis. Dia datang ke majelis. Dia datang ke kumpulan-kumpulan, tapi masih atokar musuh orang tuanya. Dari mana jalurnya dia masuk surga? Demi Allah, tidak ada orang yang berhasil ketika dia durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada. Sekalipun dia orang kafir. Hati-hati di sini. Ayo, malam ini malam terakhir dari undangan maulid. Setelah ini undangan-undangan biasa saja yang ada, artinya kita sudah 2 bulan menjalani daripada safari dakwah maulid di sini. Ayo sekali lagi, apa hasilnya? Apa yang membekas kepada diri kita? Apa yang kita bisa pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka demi Allah, ayo tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan dalam diri kita ilmu Nabi Muhammad SAW dengan terus menghadiri daripada majlis-majlis ilmu, dan di antara majlis-majlis seperti inilah yang bisa juga menolak menahan daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ayo, tapi jangan salah dan jangan lupa, tolong pasang niat yang baik ketika Anda keluar dari rumah, dengan niat untuk belajar ilmu agama, dengan niat untuk bisa bersolawat dengan Nabi Muhammad, dengan niat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada niat yang lain, apalagi niat yang sifatnya adalah dunia untuk dilihat oleh orang. Jangan. Perbaiki niat yang baik. Begitu ada solawatan, ada majlis dan sebagainya, maka hendaknya kita niatkan itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah kita pulang tidak akan sia-sia. Kita pulang akan mendapatkan daripada barokah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan mendapatkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi di sini yang ingin saya ingatkan adalah, tolong bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hisab umur kita. Hisab umur kita. Yang sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, coba. Nabi sudah mengatakan, hasadu ummati baina sittin ila sab'in. Panennya umatku, artinya panen dicabutnya nyawa di sini, itu di antara umur 60 sampai 70. Artinya batas hidupnya manusia 60, 70 biasanya sudah meninggal dunia. Tapi tidak sedikit yang di bawah itu sudah meninggal. Umur 50, 40, 30 juga ada yang meninggal dunia. Coba nanti setelah kita pulang rumah ini, ayo di tengah malam kita merenung. Di tengah malam, ayo kita coba mengingat kembali. Bagaimana kita flashback ke belakang, apa yang sudah kita lakukan. Ingat, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan. Berapa banyak kekurang ajaran yang sudah kita lakukan di sini. Di tengah malam, di tengah manusia lagi tidur, demi Allah, sekarang musim Piala Dunia. Sekarang Piala Dunia, sepasang bola mata setiap manusia dikalikan dengan jumlah manusia yang ada di seluruh dunia. Artinya miliaran pasang mata setiap malam siap untuk menunggu melihat timnya bertanding. Tapi tidak ada satupun yang siap untuk bangun malam, sujud, nangis, meneteskan air mata karena takut akan murka Allah, akan takut akan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Di mana kecintaan ini semuanya? Kalau Anda benar cinta kepada Allah, Anda benar cinta dengan Nabi Muhammad, bangun tengah malam, menangislah kepada Allah. Demi Allah, air mata yang Anda tumpahkan itulah satu tanda mata yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Kalau mata itu diharamkan disentuh oleh api neraka, maka otomatis seluruh anggota tubuh kita pun diharamkan untuk tersentuh oleh daripada api neraka. Ayo, tentunya kita semua banyak dosa. Tentunya kita semua banyak kesalahan. Di malam hari nanti, di gelapnya malam, matikan lampu di situ. Ketika manusia lagi pada tidur, Anda coba bangun malam, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, bersimpuh minta kepada Allah. Ingat semua dosa yang Anda lakukan. Jangan Anda ceritakan kepada orang lain, tapi Anda yang tahu dosa Anda. Apa yang sudah pernah Anda perbuat dari mulai Anda balik sampai sekarang. Coba Anda hisap umur. Bu, maaf.
Anda yang umur 40, yang umur 50, coba Anda pikir sekarang. Kapan ya saya waktu bayi? Kapan ya saya waktu kecil? Kok sekarang sudah umur 50? Kalau umurnya itu kita ditakdir 60, tinggal 10 tahun. Ingat 10 tahun waktu yang sebentar. Dibanding yang 50 tahun itu lebih lama. Tapi kita lihat, kita lewati 50 tahun ternyata sebentar. 40 tahun sudah lewat kepada kita sebentar. Hanya tinggal sisa umur 20 tahun lagi kita akan meninggal. Maka mau dikemanakan umur yang 20 tadi ini? Apakah mau kita buang-buang? Apakah kita mau sia-siakan? Ayo. Ingat, hisab umur. Ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat daripada apa yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Jangan pernah lupakan kematian. Jadikan dunia itu hanya ada di tangan Anda. Dunia di tangan Anda. Tapi Nabi Muhammad Allah letakkan dalam hati Anda. Dunia di tangan. Tapi kematian jadikan di mata Anda. Seolah-olah Anda tidak bisa lepas dari yang namanya kematian. Setiap hari Anda terbayang dengan kematian Anda. Dan dikatakan bahwasanya malaikat maut setiap hari melihat wajah kita 5 kali dalam satu hari. Jadi di sini hasil daripada kita hadir maulid, ayo untuk meningkatkan ketakwaan, ingatlah akan kematian Anda semuanya. Dan demi Allah, dunia sifatnya menipu. Manusia tidak akan pernah kenyang dengan dunia sampai mulutnya tersumpel dengan tanah. Artinya kalau sudah mati ada kenyang bon. Beri tanah, kenyang. Selagi masih nasi yang masuk, buah yang masuk, minuman yang masuk, semuanya yang masuk, tidak akan pernah kenyang dia. Tapi kalau sudah tanah saya masuk, baru kenyang. Artinya akan berakhir dengan kematian. Kita semua akan masuk dalam tanah yang kita pijak sekarang ini. Atas tanah, bawah tanah, kanan tanah, kiri tanah. Kita tidak bisa kemana-mana. Tidak ada bantal, tidak ada kasur, tidak ada AC, tidak ada teman. Kita sendirian semuanya. Ayo perhatikan semuanya. Selalu jadikan kematian ada di mata Anda. Biar kita bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Demi Allah tidak ada kebahagiaan kecuali ketika kita selamat keluar dari dunia dengan membawa iman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini dijadikan oleh Allah sebagai husnul khatimah. Allah cabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Baik, sekarang ingat, ketika kita akan meninggal dunia, tidak ada yang kita harapkan kecuali kalimat la ilaha illallah. Kita tidak akan suka dengan dunia lagi. Kita tidak akan mau dengan dunia lagi. Dan dunia tidak bisa menolong kita semua. Yang bisa menolong kalimat la ilaha illallah. Maka sekarang saya talqin, saya ucapkan la ilaha illallah, kalian ikuti semuanya. Kita berharap ketika kita meninggal dunia, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa kita, lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah setelah ini kita akan ketemu lagi di pengajian-pengajian rutin seperti biasa. Insyaallah di malam Jumat yang akan datang, Majelis Ta'lim An-Nibros di Pondok Pesantren Darul Ihsan segera kita buka lagi dengan kajian fikih dalam syariat kita atau kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjutkan dan insyaallah majelis-majelis yang lain juga akan dibuka kembali setelah libur selama 2 bulan menyambut datangnya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah, anugerah berupa kekuatan iman, kekuatan
untuk bisa melaksanakan daripada ajaran daripada Allah, ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tanamkan dalam hati kita kebencian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua menjadi hamba-hamba yang bahagia, hamba-hamba yang selamat dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعمين حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، جمعا منظورا، جمعا مغفورا. يا الله, kami berkumpul di sini ya Allah, mengharapkan ridha-Mu ya Allah, mengharapkan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah, pandangan maghfirah-Mu ya Allah, pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. انظر إلينا انظر إلينا بعين رحمتك وبعين مغفرتك ya Allah. Kami sengaja berkumpul di sini ya Allah karena kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan keluarkan kami ya Allah dari majlis ini kecuali semua kami mendapatkan bagian yang sama di hadapan-Mu ya Allah, mendapatkan maghfirah-Mu ya Allah, mendapatkan syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami 2 bulan berturut-turut ya Allah hadir di pengajian ya Allah. Kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Selanjutnya penutup, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para bapak, para ibu, itu datangnya dari saya pribadi. Tapi bila mana ada kata-kata yang benar, itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal ridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.